Pernah nggak sih Anda lagi, gulir-gulir media sosial gitu kan, terus Anda Mhm. melihat rekan yang Anda tahu persis dia itu di pekerjaannya sering main curang Iya atau mengabaikan kejujuran, tapi anehnya hidup mereka itu kayaknya sukses banget. iya, betul. Kayak sering pamer liburan mewah atau beli mobil baru gitu ya? Nah itu dia, karirnya melesat tajam, terus tiba-tiba Anda melihat diri sendiri dan, ngerasa sangat tertinggal gitu. Iya, perasaan itu sebenarnya sangat manusiawi. Ada ketegangan psikologis yang nyata pas Anda berusaha hidup dengan integritas, tapi dunia di sekitar Anda ini justru seolah-olah ngasih penghargaan besar buat kelicikan. Makanya, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini khusus buat Anda yang lagi ngerasa kecil hati ngelihat kesuksesan orang lain. Kita mau ngebongkar ilusi kesuksesan duniawi itu bareng-bareng. Catatan teologis yang sangat menarik dari GPTI, Jemaat El Shaddai. Ya, temanya itu diambil dari Mazmur 37, judulnya Lebih Baik Sedikit Namun Kaya Akan Kebenaran. Teks yang sangat pas ya buat nyari tahu di mana sebenarnya letak keamanan hidup yang sejati buat kita semua. Benar banget, soalnya gini, rasa tertinggal itu sering muncul gara-gara kita pakai metrik dunia. Metrik yang selalu ngagungin jumlah harta. Tapi waktu saya baca sumber materi kita, ini ada satu hal yang lumayan bikin saya mikir kritis nih. Oh iya, di bagian mananya tuh? Di bagian yang teksnya bilang, lebih baik yang sedikit pada orang benar, gitu. Jujur saja pas baca ini, kedengarannya kayak semacam hadiah hiburan nggak sih? Hadiah hiburan gimana maksudnya? Ya, maksudnya apakah gagasan lebih baik sedikit ini cuma sekedar romantisme kemiskinan aja buat kita yang emang kebutuhan belum kaya? Semacam pelipur lara gitu loh. Wah, itu poin yang kritis banget. Tapi menariknya ya, analisis teologis yang kita bahas ini justru ngebantah keras pemikiran kayak gitu. Oh ya? Terus penjelasannya gimana? Jadi Alkitab itu sebenarnya sama sekali nggak lagi memuliakan kekurangan uang. Sama sekali nggak. Yang lagi dikontraskan di teks aslinya itu adalah konsep dasar tentang keamanannya. Di situ ada istilah Ibrani, tokfameat. Tofmeat ya? Itu artinya apa tuh? Nah, tofmeat itu artinya sedikit yang bernilai pada orang benar. Ini dikontraskan langsung dengan hamon reshaim atau kelimpahan orang fasik. Oh, jadi fokusnya benar-benar ke nilainya ya, bukan sekedar jumlah uangnya? Tepat banget. Secara psikologis kan, kelimpahan tanpa rasa takut akan Tuhan itu pada dasarnya cuma nyiptain kecemasan konstan. Itu analogi yang menohok banget sih. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama perusahaan startup yang valuasinya triliunan di atas kertas gara-gara suntikan dana gede-gedean. Iya, bener. Terlihat megah banget dari luar ya. Betul, padahal aslinya nggak punya produk yang jelas. Jadi fondasinya itu sebenarnya rapuh banget. Cuma butuh satu guncangan pasar aja dan semuanya hancur tanpa sisa. Analogi yang sangat pas. Dan ngomong-ngomong soal fondasi rapuh ini, ngebawa kita ke gambaran visual yang dipakai di teks Ibraninya. Di ayat selanjutnya, teks ini pakai kata zeroot. Zeroot, boleh dijelaskan itu artinya apa? Itu secara harfiah artinya lengan-lengan. Lengan di sini itu melambangkan sarana kekuatan manusiawi. Ya kayak uang, koneksi orang dalam, atau jabatan gitulah. Sesuatu yang dunia ini anggap sebagai struktur yang paling kokoh ya. Betul. Tapi teks ini justru bilang kalau lengan atau kekuatan yang dibangun dari kecurangan itu pada akhirnya akan tisyaf safarna atau dipatahkan oleh Allah. Dipatahkan? Wow. Iya, karena lengan manusia itu emang dari awal nggak pernah didesain buat menahan beban hidup secara permanen. Pasti akan patah pada akhirnya. Oke, tapi tunggu sebentar. Kalau logikanya mengandalkan kekuatan sendiri itu gampang patah, bukannya berarti kita cuma butuh lengan manusia lain yang lebih kuat? Maksudnya nyari backingan gitu ya? Iya, kayak nyari koneksi orang dalam yang posisinya lebih berkuasa, atau nyari jejaring yang lebih luas buat ngamanin masa depan kita. Kan banyak orang yang prakteknya begitu sekarang. Ya sayangnya solusinya sama sekali bukan itu. Teks ini justru ngubah metaforanya secara radikal banget. Orang bener itu nggak disuruh nyari lengan manusia yang ukurannya lebih besar. Terus mereka berpegang pada apa dong? Mereka dikatakan memiliki samha. Artinya Tuhan sendirilah yang bertindak sebagai fondasi atau penopang utamanya. Jadi bukan cuma ditopang sesekali ya, tapi Tuhan yang jadi penopang mutlaknya. Tepat. Disinilah letak perbedaan mekanismenya. Keamanan sejati itu bukan pas Anda merasa punya kuasa penuh buat ngendaliin keadaan. Tapi justru pas Anda tahu dan sadar kalau Anda ini lagi dipegang erat sama pihak yang emang punya kendali mutlak. Beban kecemasannya otomatis hilang ya, karena kita nggak perlu lagi nopang hidup kita sendirian. Betul banget.
Itu pembebasan psikologis yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita tarik wawasan ini ke realitas sehari-hari ya, ini tuh semacam obat penawar yang sangat ampuh buat ngatasi rasa insecure kita. Apalagi buat pendengar yang mungkin sering rasa cemas soal progres karir mereka. Iya, dan ini juga ngasih perspektif baru soal nilai pekerjaan kita sehari-hari. Benar, berarti kalau Anda sekarang lagi berkarir di pekerjaan yang kelihatannya sederhana, gajinya mungkin pas-pasan, tapi Anda kerjakan dengan jujur, itu bukanlah sebuah kegagalan kan? Sama sekali bukan sebuah kegagalan. Itu justru bukti nyata kalau Anda berani menolak untuk bergantung pada lengan manusiawi yang rapuh tadi. Wah iya, itu cara pandang yang melegakan banget sih. Kita jadi nggak perlu lagi tersiksa buat terus-terusan ngebandingin hidup kita sama pencapaian orang lain yang kelihatannya sukses tapi curang. Makanya, secara pastoral nasihat dari teks ini jelas banget. Jangan pernah menjual integritas Anda cuma demi terlihat berhasil di mata dunia. Terimalah berkat Tuhan saat ini dengan rasa syukur yang sejati. Walaupun mungkin berkatnya lagi terasa lumayan sedikit ya. Betul. Kalau sedikit itu adalah musim hidup Anda sekarang, ya udah lihatlah itu sebagai tempat latihan iman Anda. Disitulah Anda lagi ngebuktiin kesetiaan di hadapan Tuhan dan menemukan sukacita harian dalam kejujuran. Karena pada akhirnya menjalani hidup dengan sedikit namun bersama Tuhan itu jauh lebih aman dan kaya daripada punya segalanya tapi hidup dalam kecemasan. Tepat sekali. Nilai hidup kita nggak diukur dari seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tapi dari seberapa utuh kita bersandar pada fondasi yang tepat. Kesimpulan yang sangat indah. Nah, sebelum Anda kembali melanjutkan rutinitas hari ini, ada satu pemikiran provokatif yang pengen kami tinggalkan buat Anda renungkan. Silakan pertanyaannya. Coba bayangkan ini, kalau hari ini Tuhan tiba-tiba langsung memberikan semua kekayaan dan jabatan duniawi yang selama ini diam-diam Anda irikan dari orang lain, apakah kekayaan itu akan benar-benar bikin Anda semakin dekat dan bersyukur sama Tuhan? Atau sebaliknya? Iya, atau justru tanpa sadar hal itu bakal pelan-pelan bikin Anda mulai ngelepasin penopang sejati Anda dan kembali mengandalkan lengan Anda sendiri? Silahkan direnungkan.